أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان ولا كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك ومعاليك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك معبودة المكنونة التي لا يقع عليها أحد بحقك اللهم وأسألك باسم الذي ضربه على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنام وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقلت وعلى الجبال فأرسل على البحار والأودية فجرت وعلى الغيوم فنمعت وعلى السحاب فعطلت وأسألك اللهم بأسمائك وبجنحة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة بجنحة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين وأسألك اللهم بأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون وأسألك اللهم بأسماء الجامعة سميت بها نفسك وعلمت منها وما لم أعلم أسألك اللهم بأسماء التي نعمت بها سيدنا آدم عليه السلام وبأسماء التي نعمت بها سيدنا pada maghrib sampai isya di Indonesia mau pulang hari hujan. Alhamdulillah tadi sempat bisa pulang ke rumah Ustaz langsung ke sini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu istiqomah dalam melaksanakan sholawat ini sudah 40 tahun. 20 tahun ya. Alhamdulillah. Itu artinya Allah yang mengikat hati kita itu. Allah yang mengikat hati kita untuk tetap berselawat. Allah yang telah mengaruniakan kita untuk bisa berselawat. Rezeki itu tidak hanya berupa uang. Rezeki itu tidak hanya berupa jabatan pangkatan. Tapi rezeki itu tatkala kita bisa berzikir, tatkala kita bisa berselawat, itu adalah juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ahzab 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat, dengan ucapan, dengan keselamatan, dan dengan pujian dan sebagainya. Jadi kalau Allah SWT berselawat dengan Nabi itu, untuk Nabi itu artinya Allah memuji-muji Nabi. Allah sampai jadi terus memuji-muji Nabi. Nah, bagaimana kita kalau kita tidak ikut memuji Nabi Allah sampai sekarang Nabi-nya sudah tidak ada di muka bumi, Allah terus berselawat memuji-muji Nabi, mengaku-akukan Nabi di hadapan para malaikatnya. Nah, tatkala kita berselawat ini kita berada dalam frekuensi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu
Bagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Jalal, selawat, lagu selawat yang ada yang kita baca tadi ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala itu yang diciptakan oleh Ayanda Haji Muhammad Yunus Muhammad. Nah ini kalau dicari di kelompok-kelompok selawat dimanapun lagunya tak sama. Lagunya ini lagi yang diciptakan ini oleh beliau. Dan ternyata kata Tajalal, karamah itu bukan berjalan di atas air. Karamah itu bukan tahan api. Karamah itu tatkala seseorang ulama meninggal dunia, namun dia punya ajarannya masih tetap dilaksanakan. Nah inilah berarti selawat yang telah diajarkan oleh beliau ini adalah sudah mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pun saya lihat yang mengamal selawat ini dapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa? Karena saya lihat wajahnya cerah-cerah, kerudung malah ganti terus. Ini kerudungan kan ini. Ada upaya-upaya untuk bersemangat, berselawat supaya datang terus. Nah ini Bapak Ibu sekalian terpanggil terus. Kata Pak Sabrul itu merujuk pada apa dikata Ayanda itu selawat yang manggil kita. Jadi Allah yang manggil kita. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat yang manggil kita datang. Berarti kita yang sedang berselawat itu sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya selawat ini bukan perintah sembarang perintah ya. Selawat ini langsung di dalam Al-Quran ada, kemudian dalam sholat di waktu pun ada, dan terlebih lagi kalau kita berselawat di hari Jumat ini langsung di malam Sabtu kan. Kalau kita berselawat hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat itu langsung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, selawat itu juga diartikan sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Nah, kata Allah dalam Al-Quran, surahnya surah Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah, yaitu Allah lah yang telah walladzi ba'atsa fil ummiyyin, telah mengutus kepada di dalam apa namanya fil ummi, dalam suatu kaum. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Untuk apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada kaumnya, pada kita, dan sampai bersinambung sampai sekarang, yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan mensucikan kita semua dari kekafiran. Jadi Nabi Muhammad datang kepada kita, kepada umatnya, bersinambung dari murid-murid beliau sampai ke kita untuk apa? Yuzakkihim, mensucikan kita dari kekufuran. Begitu kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita yuzakkihim, bersih daripada kekufuran. Wa yu'allimuhum kitab, Nabi Muhammad mengajarkan kita. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalau Nabi Muhammad tidak diutus kepada umat Islam ini berada dalam kesesatan. Nah, inilah oleh karenanya di mana kita merasakan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW sehingga kita tidak dalam kesesatan, maka kita harus berterima kasih. Bukan hanya berterima kasih, kita juga harus mensyukurinya. Bukan saja harus mensyukuri atau berterima kasih, kita juga harus memujinya, mengagungkannya dalam bentuk shalawat. Yang kedua, di dunia kita ditunjuk, diberikan petunjuk sampai kita ini tidak sesat. Di akhirat nanti kita diberi syafaat. Dan siapa yang berselawat pada Nabi akan berikan syafaat kepadanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, juga dengan berselawat ini insyaallah doa-doa kita dikabulkan.
جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام